Halo, selamat malam. Bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia. Saya bersama beberapa rekan pengajar di STTRI. Ada Pak Samuel Tessa Katianda MTH. Selamat malam Pak Samuel. Malam, malam Pak. Saya juga bersama Pendeta Dr. Agus Santoso, pengajar juga di STTRI dan pendeta yang mengembalakan gereja juga. Selamat malam Pak Agus. Malam. Nah, Pak Agus dan Pak Samuel sama-sama menulis paper yang bisa sangat interesting untuk konteks kita di Indonesia. Yang satu ini dari Pak Samuel Tessa Katianda, muncul di Jurnal Teologi Reform Indonesia September 2019. Judulnya Teologi Politik Abraham Kuyper dalam menghadapi politisasi agama pada era pasca kebenaran di Indonesia. Jadi dari Kuyper diambil kontribusinya dan diklaim berpadanan dengan Pancasila. Nah, kita mulai dengan pertanyaan kepada Pak Samuel ya. Kan agama itu memang punya tendensi untuk dihayati dalam segala bidang ya, merasuk ke segala bidang seperti yang Kuyper juga yakini. Lalu gimana ya bisa menyediakan ruangan untuk pluralitas dalam kehidupan bernegara menurut Kuyper? Silakan Pak Samuel. Ya, jadi kalau menurut Kuyper itu, sebagaimana yang saya sajikan di paper tersebut, dia membedakan ada dua macam knowledge of God, dua macam wahyu. Jadi kalau yang biasa dikenal oleh orang Reform itu secara familiar, common grace dan special grace. Jadi ketika berbicara di dalam ruang publik, di dalam negara, di dalam politik, sebenarnya peranan agama itu wilayah yang common, ya, natural knowledge of God. Jadi kita berperan di dalam hal-hal yang sifatnya itu memang umum. Sifatnya itu misalnya kemanusiaan, kemiskinan, hal-hal yang kita sebagai manusia yang adalah makhluk Tuhan itu digerakkan untuk berkontribusi di sana. Tetapi bukan hal-hal yang sifatnya itu revealed knowledge of God, kalau istilahnya Kuyper. Itu berarti wahyu yang bersumber dari kitab suci kita, begitu. Bukan itu jadinya. Jadi dia membedakan kalau yang revealed knowledge of God itu wilayahnya wilayah privat sebenarnya, bukan wilayah publik. Ya, kira-kira Kuyper tuh membaginya seperti itu, sehingga di sana dia menyediakan ruang di mana agama bisa berkontribusi tanpa menyenggol agama lain, juga tanpa menjadikan negara itu negara agama. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Ihan. Nah, kebetulan di judul papernya itu spesifik bunyinya adalah menghadapi politisasi agama ya pada era post-truth begitu ya. Kira-kira bagaimana sumbangan Kuyper itu untuk menghadapi politisasi agama ya, yang kayaknya dari judulnya ingin dihindari ya? Iya, jadi ketika kita mencampur adukan dua hal tadi, nah terutama dengan agama yang tadi sudah Pak Ihan itu sebutkan punya tendensi untuk menguasai semua bidang begitu, kita akan dengan mudah jatuh di dalam politisasi agama. Ketika kita mencampurkan atau memaksakan negara agama, gitu Pak. Jadi itu yang sebenarnya ingin dihindari oleh Kuyper. Nah, dalam paper saya tersebut, dengan penghayatan kita akan dan pemahaman kita, gereja bisa menjadi semacam teladan lah begitu, bahwa berkontribusi sebagai umat beragama tidak harus membuat kita itu jatuh di dalam politisasi agama, begitu. Oke, jadi tampaknya solusi Kuyper adalah memang ada lingkaran-lingkaran kedaulatan ya istilahnya dia ya yang berbeda. Yang berbeda. Betul. Lalu tadi Pak Samuel menyebut ada wahyu umum dan wahyu khusus, sehingga kita bisa punya batas-batas ya antara ruang privat dan ruang publik sehingga tidak perlu terjadi politisasi agama. Tampaknya idenya seperti itu ya. Juga tidak perlu terjadi persenggolan yang tidak perlu. Misalnya kita menyebut-nyebut wilayah yang sebenarnya wilayah privat daripada agama lain. Begitu. Atau kita menyinggung-nyinggung wilayah yang wilayah privat daripada kita sendiri.
Nah, kita bawa ke ruang publik dan itu menyebabkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, itu idenya kira-kira seperti itu. Oke. Mhm. Nah, saya pelan-pelan pindah ke Pak Agus nih. Pak Agus kebetulan menulis paper dengan nuansa yang mirip ya, tapi ada perbedaan spesifik juga. Judulnya Protestant Church of Maluku Ecclesiology from Calvinism to Views to Become Pancasilaism. Ini terbit di jurnal di University of Toronto Press. Nah, ini bagaimana nih Calvinisme bisa berfusi menjadi Pancasilaisme, Pak Agus? Ya, awal penggugah ya dari tulisan ini itu ada dua hal. Yang pertama adalah pernyataan-pernyataan menggelitik dari beberapa penulis, yaitu yang pertama itu Johann Saimima, itu dia membuat sebuah pernyataan yaitu gereja nasional, gitu ya, gereja nasional, gereja yang ya Indonesia gitu, Pancasilais gitu. Dan yang kedua itu pernyataan dari Pak Ngelo, itu yang mengatakan bahwa jadi dia membuat satu buku begitu, lalu di subbahasanya itu dia memberi judul Kekristenan dan Nasionalisme Indonesia. Gitu. Nah, yang pertama tadi beberapa pernyataan dari teolog-teolog Indonesia yang menggelitik. Lalu yang kedua itu ajakan untuk keluar dari Calvinis menuju ke nasionalis. Jadi seolah-olah itu Barat itu harus ditinggalkan dan menuju kepada gereja Indonesia tadi yang disebut oleh Saimimah itu adalah gereja nasional. Nah, dari dua itulah maka paper ini ditulis. Gitu. Lalu paper ini lebih ke arah melihat sebuah contoh. Contoh itu adalah Sinode Gereja Protestan Maluku. Gereja ini menyebut sebagai gereja orang Basudara. Nah, gereja orang Basudara itu punya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah eklesiologi itu tidak dipandang sebagai sebuah produk. Kalau gereja Barat termasuk tulisan dari Pak Samuel tadi ya, itu Abraham bacanya apa ya? Orang Amerika ngomongnya Kuyper ya, Kuyper ya, apalah gitu ya, Kuiper gitu. Nah itu sebuah produk gitu. Tapi gereja orang Basudara itu melihat eklesiologi itu bukan sebuah produk. Produknya Calvin, produknya Abraham Kuyper, terus produknya siapa? Produknya Pak Ihan gitu ya. Produknya Pak Samuel atau apa produk saya gitu ya. Bukan, melainkan eklesiologi itu dipandang sebagai sebuah proses. Proses menjadi gitu ya. Jadi sebuah proses, ada prosesnya. Nah, proses tadi itu jangan dijadikan akta, kognito, dan credo. Melainkan proses itu adalah sebuah dengan konteks yang ada, sebuah pergulatan dengan konteks yang ada. Itu kekuatan yang pertama dari gereja orang Basudara ini. Dan yang kedua, gereja-gereja di Indonesia apakah baru disebut sebagai gereja yang benar atau tidak dalam tanda petik ya, dengan kalau gereja ini adalah Calvinis. Nah, bagi GPM enggak gitu ya. Gereja itu harus berkontekstualisasi.
Nah, dari situ ada sebuah ajakan gitu ya untuk melampaui Calvinisme. Jadi bukan hanya meninggalkan, melainkan melampaui. Melampaui itu apa ya? Melampaui itu sudah melewati gitu ya. Jadi tidak mengabaikan sejarah, melainkan Calvinisme itu adalah warisan-warisan teologi yang berada di dalam sebuah sejarah di dalam gereja. Nah, tapi eklesiologi karena dipandang sebagai sebuah proses tadi itu melewati zaman, melewati konteks-konteks yang berganti-ganti atau berbeda-beda, sehingga gereja itu harus melampaui. Kalau memang asalnya dari Calvinisme, ya melampaui Calvinisme. Sehingga gereja Indonesia, yang pertama, gereja Indonesia seharusnya lah bukan lagi sebagai Calvinis, dalam tanda petik ya, tapi Pancasilais. Pancasilais bukan menafikan Calvinis. Calvinis tadi bagian dari sejarah kehidupan teologi kita. Nah, gereja Pancasilais. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kearifan lokal sebagai instrumen sosial diinkorporasikan ke dalam kehidupan bergereja setelah mengalami proses transformasi dalam sejarah-sejarah kehidupan di dalam gereja itu. Jadi, gereja Indonesia, gereja Pancasilais itu bukan menafikan sejarah, melainkan gereja itu harus melampaui sejarah yang ada. Jadi yang paling penting adalah tadi itu pernyataan tadi bahwa eklesiologi itu bukanlah sebagai produk. Kalau sebagai produk kita nanti gereja Calvinis dalam tanda petik itu adalah gereja itu milik Calvin dan teologinya harus Calvin gitu ya. Tapi gereja itu eklesiologi itu adalah sebuah proses. Jadi eklesiologi, sekali lagi, eklesiologi itu bukan kata benda, melainkan eklesiologi itu adalah kata kerja. Proses tadi. Ya, ini langsung intisari dari makalah yang kami tulis. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini permulaan yang sangat menarik ya, karena kita lihat dua approach ya. Saya ingin ke Pak Samuel nih pelan-pelan ya. Kalau approach-nya di dalam papernya Pak Samuel adalah mengambil sumbangan dari Abraham Kuyper yang di dalam tradisi Calvinisme tampaknya Kuyper bisa berkiprah cukup luas ya di dalam politik di negara Belanda di dalam zamannya. Lalu kita ingin supaya kontribusi yang semacam itu juga bisa kita tiru ya di Indonesia. Tapi kalau dari Pak Agus muncul dari grassroots, berusaha melihat sejarah perkembangan eklesiologi yang kata kerja katanya di Indonesia sendiri, yang harusnya melampaui Calvinisme begitu ya, sehingga kearifan lokal harusnya bersatu ya di dalam approach itu ya, menjadi semacam gereja nasional yang kita idamkan. Nah, Pak Samuel melihat perbedaan approach itu seperti apa, Pak? Apakah bisa ada plus atau minus atau problem yang terlihat? Silakan Pak Samuel. Saya kok tidak melihat ini approach yang bertentangan bagaimana ya Pak Ihan, karena ini kan justru sebuah mungkin ya kontinuitas ya. Jadi memang approach saya itu melihat permasalahan yang ada dan kemudian mencoba mencari contoh di masa lampau kira-kira seperti apa begitu Pak. Tetapi ya bagaimanapun kan ketika diterapkan ya dia harus seturut dengan konteksnya zaman ini ya, tentu ya. Ketika misalnya gereja-gereja melihat kembali ke Kuyper, ketika menerapkannya dia harus beyond Kuyper tentu saja. Ya,
ya seperti Pak Agus bilang lah, kita harus gereja ya seharusnya itu ya memang melampaui akan pendahulunya ya, ketika sudah dikontekskan di zaman ini, di abad ini, begitu. Saya sih tidak melihat sesuatu yang bertentangan sih. Oke. Nah, kalau gitu saya ke Pak Agus nih. Ajakannya itu tadi kan melampaui Calvinisme ya, tapi apakah untuk Calvinis itu tidak terasa sebagai ancaman kita ini mau dicabut dari akar Calvinis kita, terus kita jadi Pancasilais ya? Dan apa maksudnya Pancasilais begitu ya? Apakah menolak negara agama, tapi juga menolak negara sekuler? Lalu bagaimana hidup orang Kristen yang Pancasilais itu di dalam gereja nasional, Pak Agus? Ya, tadi kata kunci tadi yaitu eklesiologi itu bukan sebagai produk melainkan sebagai kata kerja. Nah, itu contoh misalnya sebagai produk ya. Calvin dengan zamannya dia sebagai anak zaman pada waktu itu, dia membuat satu kekasan tersendiri dalam konteksnya, yaitu gereja itu dipandang sebagai ibu, gitu ya. Gereja dipandang sebagai ibu yang mengasuh, ibu yang membesarkan anak-anaknya, merawat anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ini dapat bertumbuh di dalam iman dan seterusnya dan seterusnya. Yang merupakan hantaman bagi gereja yang memusatkan diri di Roma pada waktu itu, gitu ya. Nah, seringkali gereja Calvinis itu memakai produk-produk tadi itu dalam teologinya. Gitu. Gereja-gereja Calvinis itu akan mengatakan ya gereja itu sebagai ibu, gitu ya. Lalu memaksakan diri, lalu itu kata gereja dalam bahasa Jerman misalnya itu Kirche. Kirche itu punya jenis kelamin ya, yaitu di Kirche perempuan gitu ya sebagai ibu. Nah, ketika masuk ke Indonesia itu sudah nggak ada cantolan konteksnya gitu. Apalagi ketika kemudian kita berhadapan dengan yang lain itu dapat dipahami sebagai agama-agama yang lain itu juga bisa dipahami sebagai agama suku, dan yang lainnya itu akan berbenturan. Nah, gereja itu harus punya konsep teologi yang bukan merupakan produk tadi itu. Karena kalau menggunakan produk langsung diimpor dari barat itu tidak sesuai, atau istilahnya itu tidak membumi di Indonesia ini. Nah, makanya GPM mengambil satu penggambaran, ilustrasi. Gereja itu bukan lagi sebagai ibu menurut produk Calvinis, melainkan gereja itu adalah gereja orang basudara, itu konteks Maluku. Supaya apa? Supaya keberadaan sosial dengan yang lain tadi atau sanglian itu dapat hidup di dalam damai. Nah, itulah cara kerja kita bisa menjadi Pancasilais. Tadi seperti Pak Samuel yang katakan tadi. Jadi kita nggak perlu berbenturan dengan yang lain itu. Punya wilayah masing-masing. Tetapi kita coba untuk bergaul akrab dengan yang lain itu sebagai saudara, yaitu saudara Indonesia, gitu ya, yaitu yang berbineka tunggal ika. Begitu, Pak. Oke, jadi ini dari uraian Pak Agus ada kritik ya sebenarnya yang implisit juga bahwa kalau mengimpor seringkali
produk dari teologi luar itu mungkin tidak cocok dengan akar-akar lokal kita ya, sehingga kita memang harus memikirkan ulang lagi. Tapi tadi juga di dalam komentarnya ada mengkonfirmasi ya bahwa sumbangan dari Kuiper tampaknya walaupun didominasi oleh masyarakat Kristiani di zamannya gitu ya di Belanda, tapi lingkaran kedaulatan yang berbeda itu ya antara kehidupan privat, publik, politik, keagamaan tampaknya masih bisa working ya kalau kita ambil, tetapi di dalam bahasa-bahasa dan narasi Nusantara begitu ya. Saya ingin ke Pak Samuel nih, gimana Pak kritik terhadap impor teologi itu? Apa setuju dengan Pak Agus atau sebenarnya ya bisa saja kita belajar dari teologi luar tanpa harus mengambil ekses-eksesnya? Gimana Pak Samuel? Ya, saya cerita sedikit ya. Waktu saya menulis ini kan tadinya sebenarnya tesis magister saya. Ketika saya pertama kali mengajukan topik ini ke pembimbing, dosen pembimbingnya, reaksi pertamanya ya sama ya. Kuiper Belanda abad 19, awal abad 20, kita di sini Indonesia abad 21, apakah cocok? Nah, dari tantangan tersebut, maka saya kemudian meneliti kembali, dan sebenarnya klaim utamanya adalah bahwa Kuiper ini berpadanan dengan Pancasila, dia compatible. Nah, kalau dia berkompatibel, maka paling tidak ada hal-hal yang bisa kita itu tarik begitu, yang bisa kita itu pelajari paling tidak sebagai contoh, bisa kita apropriasikan itu dalam kehidupan orang Kristen di Indonesia. Kira-kira begitu Pak Ihan. Jadi memang tantangannya adalah melihat apakah bisa bahkan saya dalam bab akhir tesis tersebut, saya melihat wah jangan-jangan sebenarnya Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia ini pengaruh kuat sekali dari Neo-Calvinisme Belanda yang berkembang di zaman itu. Yang mana melalui Neo-Calvinisme Belanda yang berkembang, ada yang kita kenal tahun 1901 politik etis di Indonesia, di mana orang-orang pribumi boleh belajar, boleh sekolah, bahkan sampai ke Belanda, dan tercatat sebenarnya ada beberapa kali interaksi pelajar-pelajar Indonesia dengan Abraham Kuyper. Wah, itu akan sangat menarik. Jadi adalah sebuah belum ada penelitiannya, tetapi ada sebuah kecurigaan yang menarik sekali bahwa wah jangan-jangan sebenarnya ada pengaruh kuat Neo-Calvinism di Indonesia, yang mana itu ada sampai hari ini. Wah, ini klaim historical yang sangat interesting ya. Apakah Soekarno karena belajar di Belanda lalu merumuskan Pancasila itu? Saya tidak berani mengatakan begitu, tetapi melihat betapa uniknya compatibility, bagaimana Kuyper itu misalnya menolak sekularisme, tetapi juga menolak negara Kristen. Ya. Dan itu ide utama ya, bagaimana Soekarno merumuskan Pancasila. Ya, itu beberapa hal-hal yang saran untuk penelitian lebih lanjut yang melihat sejauh mana mungkin pengaruh tersebut mungkin terjadi. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya saya tujukan ke Pak Samuel dulu lalu ke Pak Agus ya. Kalau rata-rata di negara barat sekarang ya, Eropa maupun Amerika ya, biasanya sebenarnya polanya di zaman yang modern ini cenderung negara sekuler, paling tidak di ruang publik ya. Lalu agama itu sebenarnya agak terpojok ke ruang privat ya. Apakah pembatasan yang semacam itu tampaknya cocok untuk konteks kita, Pak Samuel? Saya meminjam teori dari, kalau di paper saya itu ada saya tuliskan ya, meminjam teori dari Jose Casanova. Jadi ada secularization as religious decline. Jadi pola model ini mengklaim bahwa agama akan seterusnya mengalami kemerosotan di dunia modern sampai pada akhirnya punah. Ya, yang kedua, secularization as privatization, menjaga keberadaan agama tapi betul-betul dimasukkan dalam lingkup privat. Dan yang ketiga,
adalah secularization as differentiation. Jadi merujuk pada pembedaan fungsi institusi agama dengan lingkup yang lain dengan masyarakat modern, terutama terkhusus negara, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dengan pembedaan seperti ini, maka agama tetap dapat berdiri dan memberikan pengaruh dalam masyarakat modern. Dan saya memilih yang ketiga ini. Ya, yang saya klaim compatible dengan apa yang diungkapkan oleh Kuyper, dan saya klaim juga disitulah posisi daripada Pancasila. Ya, tentu saja ini kayak apa, kalau Pancasila disebut ideologi terbuka ya, maka tentu saja ini tafsir juga terhadap Pancasila. Ya. Oke, jadi privatisasi agama no, tapi diferensiasi fungsi ya di dalam kehidupan bernegara ya, itu yang bisa diterima. Pak Agus, gimana Pak tentang privatisasi agama, Pak? Ya, kalau saya itu privatisasi juga no ya, karena agama itu bukan hanya kepada diri sendiri, melainkan agama itu adalah juga dialog dengan yang lain gitu. Jadi untuk kebinekaan semuanya itu juga campur melebur sedemikian rupa, itu adalah keagamaan gitu. Jadi gereja pun itu harus berbineka, gereja pun itu harus berpancasila begitu di dalam setiap kehidupan. Jadi itu bukan ke arah privatisasi, aku ya aku, kamu ya kamu, kan gitu ya, melainkan kita saling berdialog antara satu sama lain di dalam kebinekaan itu. Ya, saling misalnya kalau mereka Lebaran kita ikut menyalami, kalau kita Natalan mereka juga ikut nyalami, yang Hindu juga begitu, yang agama suku juga begitu, di dalam keharmonisan yang ada itu. Jadi itulah yang namanya Pancasila, itulah yang namanya gereja Pancasila. Jadi gereja terbuka, bukan eksklusif, bukan diri sendiri, melainkan kalau ya untuk semua gitu. Jadi kalau dinyatakan sebagai yang tiga tadi itu ya sama, yaitu tadi gimana tadi? Diferensiasi. Diferensiasi itu. Jadi ada diferensiasi antara satu sama lain memang kan, tetapi di dalam satu harmoni. Oke, jadi tampaknya PR buat kita ya. Next step-nya adalah sebenarnya teologi keberbedaan itu dan bagaimana berelasi dengan yang berbeda itu yang tampaknya perlu visi-visi dan jawaban-jawaban teologis ya untuk konteks Indonesia ya. Ya. Terima kasih Pak Samuel Tessa Katianda dan Pak Pendeta Dr. Agus Santoso. Kita jumpa lagi di diskusi-diskusi yang lain.